Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Harga semua melambung naik. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Teman-temanku semua, kita di sini mahasiswa dari seluruh rakyat Indonesia. Di sini datang untuk menolak kenaikan harga. Biar pihak kepolisian yang menyelesaikan ini semua ya. Sudah. Ayo kamu ikut saya. Silakan masuk. Selamat sore, silakan bisa duduk. Permisi, Pak. Iya. Dengan Ibu siapa? Vela, Pak. Iya, Ibu Vela, apakah ada yang bisa kami bantu? Kami berdua mau melaporkan pembunuhan adik saya, Pak. Kapan kejadiannya Ibu? Kemarin. Bisa diceritakan sedikit kronologinya? Kemarin adik saya mengikuti demo mahasiswa di gedung DPR, Pak. Saya tidak tahu kronologi jelasnya bagaimana. Tiba-tiba saya ditelepon temannya. Dia mengatakan adik saya tertusuk oleh tidak tahu siapa pelakunya dan sudah tidak bernyawa di tempat, Pak. Baik Bu, kasus ini akan kami tangani dan saya menawarkan apakah bisa kasus ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan? Bapak bilang kekeluargaan? Adik saya mati di saat dia Iya, menyuarakan suara rakyat, Pak. Sabar. Di mana tuh Bapak? Sabar, duduk. Ibu Vela bisa duduk terlebih dahulu. Nggak habis pikir saya, Pak. Besok Ibu Vela akan kami panggil lagi ke kantor. Sebelumnya bisa tanda tangan di bawah ini. Saya mau adik saya diberi keadilan. Ya, pasti. Saya mau pelakunya dihukum seberat-beratnya. Besok Ibu Vela bisa kembali ke kantor dan saat ini Ibu Vela bisa meninggalkan ruangan dan kami akan menyiapkan beberapa hal untuk menyelesaikan kasus ini. Kami pegang janji, Mas. Siap. Siapa nama kamu? Dimas. Coba keluarkan kartu identitasmu. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakuin? Saya tidak pernah merasa melakukan apa-apa. Kamu itu telah menghilangkan nyawa orang lain. Ya terus kenapa? Kamu itu sudah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kamu itu bisa dihukum 15 tahun penjara. Ya terus Anda mau ngomong apa? Saya tidak peduli. Ya sudah, kita buktikan di pengadilan. Kayaknya si pelaku waktu membunuh dalam keadaan sakau deh. Masa sih? Coba aja kita nanti teks urin minta tolong tim kesehatan. Minta tolong Kasa. Permisi. Oh iya. Gimana hasil autopsinya? Begini Bu, berdasarkan laporan hasil otopsi, si korban mengalami luka tusuk di bagian dada, tepatnya menembus ke jantung. Untuk laporan otopsi lebih lanjut, nanti saya akan bagikan datanya ke Ibu.
Oh ya, boleh sekalian saya minta untuk tes urin si pelaku ya? Baik, Bu. Hari ini Senin tanggal 19 September tahun 2022 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 55-PID-P tahun 2022-PN Bondowoso atas nama Dimas Eka Putra Winaryo. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan. Baik, majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Apakah saudara penitra siap? Siap. Apakah saudara jaksa penuntut siap? Siap. Apakah saudara penasihat hukum siap? Siap. Baik, sidang pada perkara pidana hari ini, Senin, tanggal 19 September 2022, yang memeriksa dan mengadili pidana dengan nomor register 55-B-2022-PN Bondowoso atas nama Dimas Eka Putra Winaryo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap menghadirkan terdakwa ke persidangan? Siap. Silahkan dihadirkan. Saudara terdakwa, sesuai yang ada di dalam laporan, bernama Dimas Eka Putra Winaryo, betul? Betul yang mulia. Tempat lahir Jember, Jawa Timur. Umur 19 tahun, tanggal lahir 23 Juli 2003. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Mastrip, Desa Sukawiryo. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Dan pendidikan strata 1. Saudara terdakwa, apakah pada hari ini dalam keadaan sehat? Betul. Apakah saudara terdakwa siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Siap. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya. Saudara penasihat hukum, apakah benar saudara ini klien Anda? Benar. Tolong perlihatkan surat penasihat hukumnya. Baik, agenda selanjutnya, saudara jaksa penuntut umum. Apakah saudara siap membacakan dakwaannya? Siap. Tolong salinan transkripnya bisa diserahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor register perkara 55-PID-TB-2022-PN Bondowoso. Pendahuluan, negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. 2. Penahanan telah dilakukan penahanan sebagai terlampir. 3. Dakwa. Setelah dilakukan otopsi terhadap korban Andika Dharma Satrio Suwarno, ditemukan luka tusukan di dada sebelah kiri. Hal tersebut merenggut nyawa korban yang tentunya melanggar pasal 28A ayat 1, yaitu seluruh perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pada pasal 338 KUHP berbunyi,
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pada pasal 339 KUHP yang berbunyi, maka mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan bantahan yang didapatkan dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Selain tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Dimas Eka Putra, hasil BAP atau pemeriksaan yang telah kami lakukan, terbukti terdakwa Dimas Eka Putra mengonsumsi narkotika golongan 3 dengan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 yang berbunyi, sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba dalam narkotika golongan ketiga bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Saudara terdakwa, apa yang tadi sudah dibacakan oleh penuntut umum dan didakwa tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, apakah saudara terdakwa dapat dimengerti bacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Bisa. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Iya. Baik. Saudara penasehat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Iya. Baik. Silahkan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Seksi terdakwa atau penasihat hukum. Atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register 55-B/2022/PN Bondowoso atas nama terdakwa Dimas Eka Putra dengan dakwaan primer pasal 338 KUH pidana serta dakwaan subprimer pasal 339 KUH pidana. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, dan hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan nikmat kesehatan yang diberikannya, kita semua yang hadir di persidangan ini dapat mengikuti jalannya proses persidangan pada hari ini. Setelah mempelajari dan memahami surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 19 September 2022, kami hendak mengajukan keberatan atas surat tuntutan tersebut. Sesuai atas prinsip-prinsip hukum dan asas-asas hukum secara pidana yang berlaku. Keberatan atas dakwaan kami yang pertama, pemeriksaan yang cacat hukum. Dalam hubungan dengan proses penegakan penerapan hukum atau pemeriksaan guna pembuatan BAP yang menyangkut saudara Dimas Eka Putra, kami menilai bahwa pemeriksaan kepada klien kami tidak mendapat bantuan hukum yang sebenarnya. Dan pasal 27 ayat 2 huruf A Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri menyatakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, ataupun terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka, atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa. Oleh karena itu, selama pemeriksaan tingkat pertama klien kami, saudara Dimas Eka Putra tidak mendapatkan haknya. Maka pemeriksaan atau BAP tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Kemudian, keberatan atas dakwaan yang kedua, Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum bertentangan dengan wewenang relatif pengadilan berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, menjadikan surat dakwaan menjadi kabur dan sekaligus menunjukkan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah batal. Permohonan Majelis Hakim yang Mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan pokok-pokok nota keberatan yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Dimas Eka Putra memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sera dengan putusan yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut. Primer, menerima nota keberatan penasihat hukum terdakwa Dimas Eka Putra untuk seluruhnya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah batal.
menerapkan agar pemeriksaan perkara terdakwa Dimas Eka Putra untuk tidak dilanjutkan. Subsidiar, atau apabila majelis yang mulia atas dasar pertimbangan dan berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan atau eksepsi kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan hakim. Dengan demikian, sidang dilanjutkan pada tanggal 25 September 2022 dan untuk kepada kedua pihak untuk datang ke pengadilan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya surat perintah. Untuk terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Aisyah Nur Fadilah dari pihak Dimas Eka Putra dalam kasus pembunuhan dan narkoba. Saya di sini atas putusan Ibunda Dimas. Saya dan keluarga Dimas ingin meminta bantuan pribadi Bapak. Kami meminta bantuan kepada Pak Hakim untuk meringankan hukuman-hukuman kepada Dimas, Pak. Jujur saja saya prihatin kepada orang tua Dimas yang selalu sedih akhir-akhir ini karena kasus tersebut. Bila kasus itu hukumannya diringankan, Pak, dan pasti akan lebih baik ke depannya. Oh, seperti itu ya. Bukannya saya tidak mau membantu, tapi kedepannya apabila saya lakukan bisa usaha dari karir tidak cuma saya bangun. Begini Pak, saya ada beberapa ucapan terima kasih karena Bapak telah bersedia untuk Ini kayaknya mau nyuap deh. untuk saya. Ya cepetan video-video. Jika hal ini terrealisasikan, saya bisa transfer ke Ibu. Untuk keputusan selanjutnya bisa ditunggu di sidang. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan duduk. Baik Pak. Dengan Ibu siapa? Lalu Pak, saya Renata Pak. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi kita ini ingin melaporkan suatu kasus suap Pak. Kasus suap? Benar. Boleh Ibu cerita kronologi lebih lengkapnya seperti apa? Jadi kita itu sedang bertamu Pak. Tiba-tiba kita melihat Pak Hakim Wirawan sedang baru pulang dari tempatnya. Kemudian kita melihat bahwa ada sepertinya keluarga dari pelaku Pak yang menghampiri Pak Wirawan dan memberikan sejumlah uang. Saya mengira itu suap Pak karena Pak Wirawan saat ini sedang menangani kasus pembunuhan demonstran itu Pak. Tapi saya lihat track record dari Pak Wirawan itu cukup bagus di dunia hakim. Ya, yang kita tahu, iya Pak, buktinya. Bukti. Memang ya, saya sepertinya kerjanya sangat bersih, tapi ini Pak, kita punya bukti. Tuh. Oke. Ya, saya percaya. Oke, laporan Ibu saya terima. Saya catat dulu tanggal, tempat, dan waktu kejadiannya. Terima kasih telah melaporkan kami ya. Iya Pak, sama-sama. Siap. Nanti saya kirim filenya ke Bapak. Siap. Terima kasih ya Bu. Iya Pak. Hari ini. Baik, sidang pada perkara pidana hari ini, Senin,
25 September 2022 yang memeriksa dan mengadili pidana 55 garis miring PID titik B garis miring 2022 garis miring PN Bondowoso atas nama Dimas Eka Putra Winaryo dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini saya menggantikan hakim ketua yang berhalangan hadir karena adanya halangan. Apakah sudah siap menghadirkan terdakwa? Siap. Baik, silakan dihadirkan di ruang sidang dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa, sesuai yang ada di dalam laporan, yaitu nama Dimas Eka Putra Winaryo, betul? Betul yang mulia. Saudara terdakwa, apakah pada hari ini dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah saudara terdakwa siap mengikuti persidangan pada siang hari ini? Siap yang mulia. Putusan nomor 55 garis miring PID titik B garis miring 2022 garis miring PN Bondowoso. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Dimas Eka Putra Winaryo, tempat lahir Jember, Jawa Timur, umur atau tanggal lahir 19 tahun 23 Juli 2003, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Masterik, Desa Sukalurjo, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sastra 1. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Asri Telang Sastri, sarjana hukum, Rosalinda Cinta Damayanti, sarjana hukum, Fani Indah Kristianawati, sarjana hukum. Berdasarkan surat perintah yang telah disetorkan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan hakim dan keterangan dakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini, setelah mendengar pembacaan tuntutan penuntut umum pada sidang tanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Dimas Eka terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur diancam dalam dakwaan pasal 338 KUHP dan penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menjatuhkan pidana terhadap Dimas Eka Putra Winaryo dengan pidana penjara 20 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan nomor 19 sampai nomor 29 tetap terlampir dalam berkas-berkas. Baik, acara sidang pada hari ini telah usai. Terdakwa akan menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Baik, sidang pada hari ini kami tutup.